dan engkau mongkok kalau lakinna maka itu sempadan tania pada takwa yaitu sempadan apa kok dalam kitab Fathul Mu'in Bapak Ibu cukup hukuman baginya di dunia ini dan umat ini aja nama sempadannya. Kenapa? Karena pada kitabnya dia sudah meyakini maka dia itu sempadannya tanya pada takwa berarti dia keluar dari imannya murtad. Wa'azubillah. Ini lalu berapa? Yang kedua ada namanya lalai ringan. Yang mana kategori lalai ringan? Pertama, la yazkurullaha illa qalila. Tolong masam pajak Bapak Ibu, tapi ingatannya sangat sedikit kepada Allah. Tapi yang namanya itu Pak Usam pajak ada saja gangguan. Betul tidak? Bukan ke bawah Allahu Akbar. Di mana tadi itu putar kunci? Allahu Akbar. Perasaan tadi sudah kasih suami. Sami Allahu liman hamidah. Nanti bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh nangi kantong nak kasih tak? Terus ada apa saja gangguan? Maka kata ulama, kalau kita salat kemudian pikiran kemana-mana, paling minimal kembalikan konsentrasi pertama pada saat membaca surat Al-Fatihah. Jadi paling isu keluar konsentrasi pada saat membaca surat Al-Fatihah. Nah yang kedua sedikit baca Fatihah kemana-mana pikiran apa ini? Paling minimal pada saat sujud terakhir di paling isu keluar pikiran. Kalau sudah sujud terakhir apa ini kemana-mana pikiran paling minimal pada saat kita bertahiyat. Jadi ada pengamalan yang paling ada mending itu kalau ada orang salat pikirannya kemana-mana daripada ada orang kemana-mana tapi tidak sholat. Betul apa tidak? Aku ingin tema agak mending itu Bapak Ibu ada orang sholat pikirannya kemana-mana karena ada tempat untuk mengembalikan konsentrasi daripada ada orang Bapak Ibu kemana-mana tapi tidak sholat. Yang ketiga salahun naudi papan aling rapangi aju mega dauna mega uana mega buana mauni tuoti si sebutang kode masam pajang agadunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Yang kedua warahmatullah, mengandung doa rahmat. Yang ketiga wabarakatuh, mengandung berkah. Nayyimitul bimala dan isapa ukulino isapa i asal makangi isapa i pangmasina fuangi isapa tu ibarakat nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuling femang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahbatil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil atqiya wa ala alihi wa sahbihi al-asfiya. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Lurah Manaran, yang kami hormati dan muliakan turut hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Cempak, yang kami hormati dan muliakan gurunda kami, dosen kami, ketua pembangunan masjid Nurul Ikhlas, ayahanda gurunda Dr. Zainal Said MH, yang kami hormati dan muliakan gurunda Bapak Imam Masjid Nurul Ikhlas beserta dengan pegawai syaraf, yang kami hormati dan muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Ikhlas beserta dengan jajarannya. Turut juga hadir Ibu Ketua PKK ya, Kelurahan Manaran, dan yang saya cintai dan sayangi, istri tercinta ya, yang alhamdulillah saya juga tidak mau kalah sama Pak Lurah. Ya, alhamdulillah pada malam ini yang kedua kalinya saya memberikan ceramah di Masjid Nurul Ikhlas. Yang pertama pada momen Maulid Nabi sebelum Corona kalau tidak salah, dan alhamdulillah pada malam ini hadir lagi untuk memberikan ceramah Isra dan Mi'raj, dan kembali lagi satu paket sama istri. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bagaimana kabar tak semua? Majelis mana Bukit? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk kita ucapkan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah iwi kita hadir bersama-sama untuk memperingati momen yang sangat spektakuler, yaitu momentum Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Bapak Ibu kadang-kadang kuliah beda tuh itu kuliah musimnya memang. Eko bauli kadang nangudi nyundang bucu-bucu tuh masih tapi kuliah kalau Isra Mi'raj Bapak Ibu sila dan dikasih gor balik masjid. Bapak Ibu yang masih ada di rumah silakan datang ke masjid. Sudah datang penceramah. Iya. Iko je mau di Bapak Ibu pokoknya belum dimulai acara pendoalan. Padahal kalau kita melihat kalau murid Bapak Ibu telur. Tapi kalau Isra Mi'raj sebenarnya engkau mana nih kok? Engkau bipai. Yang kata telur nak atau bulan engkau mana? Nih. Padahal kalau murid sini telur. Tapi kalau Isra Mi'raj sebenarnya harusnya lebih banyak lagi karena kue. Engkau ni koro telur nak, engkau ni gulana. Allahu Akbar. Tapi insyaallah Bapak Ibu mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi daripada semaraknya kegiatan Isra Mi'raj kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan taslim semoga tercurah limpahkan laulali wa nabiyina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita sama-sama dulu salam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi man shalla alaihi wajibat lahu syafaati. Nami umat masalah mulia, maka berhak baginya untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir kala insyaallah. Bapak Ibu, sini teman-teman nak bikin sudah nak bikin kena masih Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah berada pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 23 Rajab. Ini bulannya Bapak Ibu, bulan Rajab ini adalah salah satu di antara bulan haramnya Allah. Bulan haramnya pun Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu majelis taklim harus hafal ini 4 bulan haram. Yang mana itu? Yang pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Rajab, yang ketiga adalah Zulqa'dah, yang keempat adalah Zulhijjah. Ulang lagi. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqa'dah atau Zulqa'idah, yang keempat Zulhijjah, yang kelima Zulhijjah. Jangan sampai makan angka Zulhijjah. Pacar ramai itu. Ya. 4 bulan haram ini Bapak Ibu adalah merupakan 4 bulan mulia. Angka makutana Ustaz, kenapa bulan Ramadan tidak masuk? Karena bulan Ramadan bukan hanya sekedar mulia, tapi ia bulan Ramadan yang paling mulia. Nah, rampai ang dulu Bapak Ibu, Syekh Zul Al-Misiri ngigi tahu berada pada 4 bulan haram ini, di antaranya bulan Rajab. Ngigi tahu papuli disengirecing berbuat kebaikan, meningkatkan amal ibadahnya, insyaallah ipal lucuni ibadah apalan dari Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ngigi tahu papuli disengi maksiat, dosa, kemungkaran di bulan Rajab, maka tania bawa apalat dicipta ipal licu-licu, namun dosa-dosa ipal licu-licu. Jadi harus hati-hati Pak di bulan Rajab ini. Itulah makanya Bapak Ibu tak dan pengat maraja, jangan sampai besok ada lagi yang kita dapat share beruntun. Siapa yang meng-share daripada malam ini merupakan malam nisfu Sya'ban, siapa yang tidak men-share di 1000 kontaknya, maka akan mendapatkan celaka 7 turunan. Padahal ini masih bulan Rajab. Berarti kau kata matu masih maka ada malam ini malam nisfu Sya'ban, berarti dina hafal ulang-ulang hijriah. Yang kedua Bapak Ibu, di bulan Rajab ini angkasi di amalan termasuk terdapat dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Kotama di bulan Rajab ada doa yang masyhur kita dengarkan, dan jangan sampai kita tertinggal dari doa ini. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, sama-sama Allahumma barik lana. Apa Bu? Ulang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa doa makan dibaca? Mentang-mentang kan dulu Nabi pakai Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang mendatang, dan sampaikanlah usia kami, umur kami untuk dapat menikmati bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, terlebih bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, makanya Nabi Syahrul Rajab, Syahrullah. Yaitu bulan Rajab Bapak Ibu adalah bulan puang nih.
Yang kedua bulan Sya'ban makanya dikta syahri ulatku. Syahrul Ramadan syahrul ummati ulanna ummaku. Maka istimewa pada malam ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang apa sih keistimewaan di bulan Rajab ini. Kenapa dikatakan bulan Rajab itu sebagai syahrullah, bulan puangi. Nah sahabat, ternyata Bapak Ibu, bulan Rajab ini disebut sebagai bulan Allah. Nah sahabat, melu pitangi aku senena puangi dalam peristiwa ipalalana nabita dalam momen Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ayat yang familiar yang biasa kita dengar seperti yang dibacakan tadi qari'ah kita, subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa Palestina. Bapak Ibu, Isra itu maknanya adalah perjalanan malam. Jadi tadi sebenarnya ini Bapak Ibu, dari pagi-pagi saya menuju ke Buah ini. Sebenarnya tadi ini Bapak Ibu perjalanan saya, Bapak Ibu yang mungkin dari rumah tak datang ke masjid ini, sebenarnya tadi itu kita Isra. Kenapa? Karena kita berjalan di malam hari. Ya, ya Nabi tak, tadinya Nabi tak malalan, tapi ipalalan Nabi tadi pun malalan. Sedangkan Mi'raj, maknanya Mi'raj ini Bapak Ibu alatul uruj, alat untuk naik. Kalau misalkan saya naik di atas mimbar, itu namanya Mi'raj. Mendek yasib boleh, itu namanya Mi'raj. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak seperti tadi Pak Lurah, tidak Mi'raj di atas mimbar. Nah sahabat khawatir jangan sampai saya Mi'raj di atas mimbar, ulukum pita. Nih, Ibu, saya khawatir kalau saya di atas mimbar naik ceramah, ulukum pita. Ini ceramah, dan sama picong. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya ingin bahas satu Bapak Ibu. 50 tahun nikah patang kalinya ye. Ang ketugasan Pak Bu madali tangkalina sebelum orang azan pas salawat tarawih dulu. Di Pak Bu, sebelum orang azan pas salawat tarawih dulu. Betul? Ini Bapak Ibu pondok channel tumatot dulu. Sebelum orang azan pas salawat tarawih dulu, itu salawat tarawih Bapak Ibu sebenarnya menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi. Mana contohnya Ustaz tangkalinga madecen ni? Madecen tangkalinga Pak. Mungkin dari SD kita, SMP, SMA bakal letung kenyaputa, bakal tahu kalau ni salawat tarawih Bapak Ibu, tapi belum kita tahu apa maknanya ini. Contoh ini cuma briefnya. Assalatu wassalam alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta wal alamuniyam ya man asra bikal muhaimin laylan. Wahai engkau Muhammad, dialah Allah yang memperjalankanmu di waktu malam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Alamunia, di antara semua manusia tertidur lelap. Gila Nabi Bapak Ibu ipalalangun di Allah Ta'ala dijemput dari Masjidil Haram dan Masjid Aqsa di saat semua manusia tertidur lelap. Lanjut. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa'i
wa antal imam. Sama-sama dulu, sama-sama. Abatan. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis wa antal imam. Ya Nabi Bapak Ibu, ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa Palestina, sebelum Mi'raj, mas sempadan doa datang ya Nabi. Nabi salat 2 rakaat, dan ternyata Bapak Ibu ketika Nabi salat, seluruh para malaikat ikut di belakangnya Nabi untuk berjamaah. Wa antal imam, dan Nabi Muhammad yang pimpin salat. Terlepas. Kita lanjut. Wa ilal mu'tana fi'a takriman wa sami'tan nida alaika salam. Sama-sama lagi. Abata. Wa ilal muntaha takriman wa sami'tan nida salam. Jadi Bapak Ibu, ia waktu Nabi rajin Nabi tak mendrik niasik lagi di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh siruntu Nabi Tasbawat Nabi Allah Nabi Ibrahim. Alaikassalam. Dari Mi'rajnya Nabi Bapak Ibu, dari Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha, semua para nabi dan rasul menyambut Nabi Muhammad dengan memberikan salam penghormatan. Jadi untuk acara al-bidul tak biasa Pak. Sebelum orang azan, lepas salawat tarahim dulu. Kenapa? Karena di dalam salawat tarahim sebenarnya itu Bapak Ibu mengandung kisah perjalanan singkat Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kemarin saya bahas ini Pak Bu di Purnas. Ada ibu yang mengatakan, nak Ustaz melu ni usalelino, melu nak pakada mati nak, napa wis ngerobetungan na salawat tarhim. Ternyata salawat tarhim itu mengandung perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Pulai pas salawat salawat tarhim, maka kita bangun mas sempaja. Karena memang inti dari Isra dan Mi'rajnya Nabi untuk tarhim dasarnya sempaja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahas tuntas ini Bapak Ibu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya, tentu memakan waktu yang banyak. Maka singkat saja Bapak Ibu, paling minimal di dalamnya kita mujibul muhtaj fi ma'rifatil Isra wal Mi'raj. Yaitu Bapak Ibu watunna Isra nabita. Ini yang menjadi pembahasan saya pada malam ini Bapak Ibu. Ada beberapa keajaiban ipitan nabita. Watunna di palaran nabita dari Masjid Haram dari Masjid Aqsa. Ada beberapa keajaiban yang diperlihatkan baginda Nabi. Yang pertama Bapak Ibu, ipitan nabita. Ada sekelompok golongan Bapak Ibu irepak uluna nampai pakkale itu. Irepak suluna ipakkale itu memang. Irepak uluna ipakkale itu sih memang. Makutanya Nabi tak ya Jibril. Siapa golongan yang aku lihat? Irepak uluna nampai pakkale itu. Irepak uluna ipakkale itu. Irepak si pakkale itu. Maka dia malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah golongan umatmu yang lalai terhadap salatnya. Ya, itu corobiannya sini sempaja. Ya,
Jadi Bapak Ibu, yang namanya lalai menurut ulama ada dua kategori. Ada namanya lalai berat, ada namanya lalai ringan. Yang mana lalai berat Bapak Ibu? Kalau dia beragama Islam, kemudian engkau mongkok kalau ngatinna maka itu sempadan tania pada takwa, yaitu sempadan maka kok dalam kitab Fathul Mu'in Bapak Ibu, cukup hukuman baginya di dunia ini dan umat ini aja nama sempadannya. Kenapa? Karena pada kitabnya dia sudah meyakini maka dia itu sempadannya tanya pada takwa, berarti dia keluar dari imannya, murtad. Wa yazubillah. Ini lalai berat Pak. Yang kedua, ada namanya lalai ringan. Yang mana kategori lalai ringan? Pertama, la yazkurunallaha illa qalila. Tuhan mas sempajak Bapak Ibu, tapi ingatannya sangat sedikit kepada Allah. Tapi yang namanya itu sempajak ada saja gangguan. Betul tidak? Bukan ke bawah Allahu Akbar. Di mana tadi itu putar kunci? Allahu Akbar. Perasaan tadi sudah kasih suami. Sami Allahu liman hamidah. Nanti bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh nangi kantong nak kasih utang. Terus ada saja gangguan. Maka kata ulama, kalau kita salat kemudian pikiran kemana-mana, paling minimal kembalikan konsentrasi pertama pada saat baca surat Al-Fatihah. Jadi pada isu konsentrasi kita pada saat membaca suratul Fatihah. Nah, kalau pula sedikit baca Fatihah kemana-mana pikiran Bapak Ibu, paling minimal pada saat sujud terakhir, ipali susi pikiran. Kalau sudah sujud terakhir Bapak Ibu kemana-mana pikiran, paling minimal pada saat kita bertahiyat. Jadi tak ada pengamalnya Pak Ibu, ada mending itu kalau ada orang salat pikirannya kemana-mana daripada ada orang kemana-mana tapi tidak sholat. Betul apa tidak? Aku dengar memang agak mending itu Bapak Ibu ada orang sholat pikirannya kemana-mana karena ada tempat untuk mengembalikan konsentrasi daripada ada orang Bapak Ibu kemana-mana tapi tidak sholat. Yang ketiga salah guna wagi Pak Alina rapangi aju mega dauna mega unganna mega muana mauni tuoki si sebutahu kode mas sempajang agagunana. Betul? Jadi Bu, Ibu, kung kalakit aku boleh dia nak sempajang. Laki tak di rumah tidak salat, ini lagu paling bagus kita nyanyikan. Sementara masa besar lagi tapan ke lalu langsung tancap mau ni tua isi sebutang engke lalu kode mas sempajang. Matanya nggak bisa penuh Bu, Bu. Mak busa-busa penuh usaha, mak busa-busa tahu timun tak makin. Mau ni tua kisi sebutang angke lalu kode mas sempajang. Agak guna ini waktu laki tahu kada dengan singgu-singgu kayak gini gue Allah Bapak Ibu, mana lagi kategori lalai ringan dalam salatnya? Suka menunda-nunda waktu salat. Ini penas sempajang loro Mana salah ni mana sempajang salah mana kali mana sempajang kali mana sah mana sempajang sah ai pengalaman mana gitu. Allahu Akbar. Ustaz, mana kategori lalai dalam salatnya? Arya kumega tahu ni tapo ay buko na napakanjaki sempadan tapi season na dijaga tahu ni tapo ko na tapong ka punya apa sa kalau dia nggak selesai. Allah mana lagi kategori lalai dalam salatnya? Yang mas sempajang, mohon maaf akan tetapi sangat malas salat berjamaah.
makuntulak mak dari jama. Seutama-utama salatnya seorang laki-laki di mana Pak Bu? Kok masih seutama-utama salatnya seorang perempuan di mana Bu? Kok boleh? Tapi neret kumelu mak dari jama mak kulit ku masjid di tu yang caki. Kata Imam An-Nawawi, bagi perempuan, bagi yang wanita yang umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas, rajin-rajin pergi ke masjid. Kenapa Ustaz? Karena sudah kurang fitnahnya. Nah rata-rata ini kue di depan kue. Bu, ada yang sudah umurnya 60, 70 tahun makan anu dia minta kan aku masjid makan amage, nalaga kamatu anak muda anak muda buta warna itu ibu. Makanya itu kalau ke masjid, Bu, halo, jangan juga terlalu gimana gitu, santai aja keles. Sampai 7 lapis bedanya. Nah, ilah macam lah tu ni papito na. Nah pakai mana tu ni walau ni tu siku. Pas salat berjamaah, Allah. Ai tak culek. Allah Akbar. Dan juga kalau mohon maaf, ada kadang-kadang orang itu malas salat berjamaah dengan mengambil alasan Ustaz. Dia jadi melu mak berjamaah. Maka damage Ustaz apa wita kumasihi negalak de wita kilo-kilo. Jadi kadang-kadang itu Ustaz kalau saya salat di rumah konsentrasi pukul. Tapi kalau ke masjid dia kadang-kadang konsentrasi saya punya sama banget. Negalak wita kilo-kilo. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan menjadikan ini alasan. Kalaupun ada yang berbeda di antara kita, antara gerakan salat, mohon maaf, jangan langsung menjustis orang lain sesat. Bisa saja ada hujah yang lainnya mereka gunakan. Contoh, ini yang biasa Pak menjadi perdebatan. Mulai dari takbir. Menurut Imam Syafi'i, kalau orang takbir sejajar dengan daun telinga, Allah Akbar. Selainnya itu Bapak Ibu, Hanafi, Maliki, Hambali, Syekh Albani, sejajar dengan pundak, Allah Akbar. Jadi dua itu pun Pak, menurut hadis, daun telinga sejajar Allah Akbar dan sejajar dengan pundak, Allah Akbar dengan Allah Akbar. Apa engkau itu biasa Pak Bu? Allah. Kenapa kok tinggi sekali? Takbir udah supaya banyak-banyak pahala yang dapat. Allah. Allah. Ini Pak jujur, saya waktu di pesantren Jampue, di DI Jampue, ya, waktu masih mondok, kebetulan kami sholat di masjid jamaah di luar pondok. Kebetulan mohon maaf Bapak Ibu, Yeru imamnya dengan doa. Jadi kita ikut di belakang imam. Maka ini po imam. Jadi ini Pak Buya kodenya. Kalau kodenya sholat berjamaah fardu, itu kodenya sawu sufufakum rahimakumullah. Ulang, kita yang jadi imam, kodenya untuk imam salat fardu sawu sufufakum rahimakumullah. Ini kadang-kadang masih ada yang keliru. Tapi kalau kita mengatakan as-salata jami'ata rahimakumullah, itu sebenarnya kode untuk salat sunnah. Contoh Idul Fitri, Idul Adha, ya. Yang dipakai apa? As-salata jami'ata rahimakumullah, atau salat jenazah as-salata jami'ata rahimakumullah. Tapi kalau salat fardu tidak pakai as-salata jami'atan pula, karena yang kita pimpin bukan salat sunnah. Yang kita pimpin salat fardu, maka kodenya sawu sufufakum rahimakumullah. Bapak Ibu, lanjut. Jadi saya lanjut tadi, kebetulan nih waktu nama 5 Pak Bu ada stamai yang pakai stamai, ya, petok. Nah kebetulan caranya dia takbir, Allah
ngomong. Dia tidak bilang lagi Allahu Akbar maka dami Allah. Bayangkan Pak. Iya, dia namakan Allah maka dami Allah. Kenapa? Karena mengelak tak kira. Nih, Abu bersedekah meletakkan tangan di badan. Ini banyak versinya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Bapak Ibu, bersedekah ya dengan dada. Di bawahnya dada, di atasnya pusat. Allah Akbar. Imam Syafi'i versi pertama. Imam Syafi'i versi kedua, bertakbir dan bersedekah agak ke kanan sedikit. Allahu Akbar. Jadi kalau ada versi yang kita lihat begini Pak Buku Masjid dia itu masalah. Karena yang dia pakai pendapatnya Imam Syafi'i versi kedua. Jadi aja saya tahu maka dia titik apa aja masjid mau kena kiru-kiru. Ya, dia pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Malik nada kumak bakai Bapak itu pas di atas pusat. Allah Akbar. Ya sikna pusat. Ya, posisi. Imam Malik versi kedua, dia tidak bersedekah, tapi dia hanya menurunkan tangannya di bawah. Allah Akbar. Menderita dari koloki Makkah, Madinah, haji dan umrah banyak yang pakai ini Bapak Ibu. Dia nak data, tapi ketika dia sudah takbir, dia turunkan tangannya. Allah Akbar. Nih. Kemudian Hanafi Hambali, ya wana posisi. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Ini aja semua tuh. Ya, pas di bawahnya pusat. Syekh Albani yang biasa digunakan teman-teman kita ada salafi di atasnya dada. Allahu Akbar. Ya. Nih. Jadi tidak salah juga karena ada hujahnya. Nih. Jadi ada 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi usahakan sedikit pendapat Allah. Jangan sampai sudah dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Pergi sholat subuh, melok malas sinar. Allah. Lah, melok mana sih ngalah? Karena kita ini di Indonesia umumnya ada yang dipakai Imam Syafi'i, maka yang sering kita lihat, kalau ada yang lain lagi Bapak Ibu yang salah, Allahu Akbar. Nah itu salah. Ustaz, bagaimana kalau kita sujud? Ini biasa Bu menjadi apa namanya perdebatan. Ustaz yang mana benar? Apakah tangan dulu baru lutut atau lutut dulu baru tangan? Ya. Menurut Imam kita ini Bapak Ibu, dua-duanya boleh digunakan. Kita yang sudah sepuh, bapak dapat di lutut tak, bapak di lelak ketak, di mata na jolok. Allah. Colok-colok ni napa tutak. Kita yang masih muda, kepada anak Bu Imam, Om Junaidi, Pak Doktor, ya, utuh na jolok, napa limana? Yang salah mana Ustaz? Yang salah na kulut payolo. Tak begitu itu sana kena sujud. Iya. Bapak Ibu, ini juga menjadi perdebatan. Ustaz yang mana benar bertahayat? Di ekomat tahayat. Ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, nanti asyhadu an la ilaha illallah diangkat telunjuk. Imam Syafi'i. Imam Malik Bapak Ibu mulai dari awal diangkat telunjuk, kemudian digoyang-goyangkan sesuai dengan ada kalau kita tahu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu Imam Malik. Ya. Imam Hanafi Bapak Ibu bertahiyat mulai dari awal at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Napa nonno ni telunjukna. Napa lanjut kama sallaita ala Ibrahim wa ala dan seterusnya. Ya. Kalau Hambali mulai dari awal diangkat telunjuknya. Napa kedo-kedo di mana?
Ya, ketika kata Allah digoyangkan telunjuk. At-tahiyatul barakatus shalawatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi kalau salat Bapak Ibu yang dilihat tempat sujud, kalau bertahiyat lebih afdalnya adalah melihat telunjuk tak masing-masing. Jangan telunjuknya tetangga. Makanya kedo-kedo lima nih Cina aku jepun. Ya. Yang salah itu kalau bertahiyat maka at-tahiyatul barakatuh tidak boleh. At-tahiyatul barakatuh tidak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu lanjut. Ya. Di antara orang yang lalai dalam salatnya ini Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita ini masuk dalam kategori ini. Ya. Nah, sebab itu sempadanya adalah sesuatu perkara yang kala nanti yang paling pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengambil istilah Ustaz, engkau kalau itu mas sempajang, ada? Itu berdosa? Enggak. Dan masuk neraka? Enggak. Tapi dengan 3 syarat. Dalam kitab fikih sunnah silakan tidak salat, tidak berdosa, tidak masuk neraka, tapi dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, majnun. Abu, syarat pertama majnun. Alias majnun gila, alias jangan. Orang gila dalam hukum syariat tidak wajib salat. Kalau ada orang Pak Bu sehat lahir batin dan dia sempayang berarti ini itu pautan ya Pak Bu. Ya. Yang kedua, ada apa nak? Anak-anak yang belum balik. Bukan berarti ini anak saya di depan Pak Bu cemas sempayang. Umur 7 tahunnya Pak Bu memang. Umur 10 tahunnya dia tidak salah agar cerita 4.000 bahasanya. Ya, pukul berarti Bapak Ibu bukan berarti menendang, memukul, membanting. Pukul dalam kontekstualisasi hadis ini Bapak Ibu dalam sekarang ini adalah kasih keteladanan. Nah, ikut ini mas sempadang sini HP mu sesita. Bagaimana anak mau sholat nanti kok teman-teman ini tuh sempadang. Kadang anak aja mesul di masjid, lo masih jauh calap siap. Iya, terus yang kakaknya sama adanya sini kok dia bikin masjid sholat, dia bilang itu adanya kenapa itu bapak sama mama kita terus nasul di masjid. Iya. Nah bilang itu kakaknya itu mikir bilang dek banyak-banyak makan, kalau banyak-banyak makan seperti mikir bapak sama mama tidak ke masjid. Apa contohnya itu? Nih. Nah, yang ketiga, an-naim, orang yang tidur. Bukan berarti Bapak Ibu selama kita ini balik dan berakal, sadar dari tidur, dengan cuma sempajang, tetap wajib sholat. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara diqadha. Jadi waktu sholat itu ada 2. Ada namanya adaan, dan kedasar qadaan. Adaan itu maknanya adalah waktu yang tertunai. Nah, makanya itu niat yang dipakai usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbil kiblati adaan. Kenapa? Karena waktunya tertunai. Kalau sudah lewat, misalkan jam subuh jam 5, ipina mau masam pada subuh tapi 10 menit, wah, ikut caranya. Maka bukan lagi niatnya adaan, tapi niatnya apa? Qadaan. Misalkan jam 10 pagi baru bangun nasabah rajin nih menuntung di akademi 7 kemarin nih, oh itu 10 nak pemoto. Maka niatnya apa? Bukan lagi adaan, tapi niatnya qada usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbil kiblati qadaan lillahi ta'ala. Sekalipun taman waktu loroy, masuk waktu zuhur Bapak Ibu, ini paling Ustaz menurut tamu tu loroy, malam tahu. Apakah saya pakai niat qada? Tetap. Jangan sampai ada lagi pakai niat usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbil kiblati keadaan. Iya, ternyata maka ada qada tapi keadaan. Iya. Bahkan di beberapa pendapat termasuk dalam kitab Fathul Bapak Ibu, ulama mengatakan kalau ada di antara kita ini Bapak Ibu bertanya Ustaz teknik kalau iya ini wasem pajang pencium mana? Ini wasem pajang angka menyapuku. Pikul pada Ustaz, angka ngalalang ukol.
Ya, kata ulama ada jalan untuk diqadha. Contoh, salat subuh 2 rakaat adaan, maka boleh kita bangkit lagi untuk melaksanaan qadaan 2 rakaat subuh. Zuhur 4 rakaat adaan, boleh lagi kita bangkit setelahnya qadaan 4 rakaat. Ya. Salat asar aja adaan 4 rakaat, boleh kita lagi bangkit untuk melaksanakan qada 4 rakaat. Letuk kira-kira dalam kaitan maka ada mudah-mudahan tenang yang tanya pengal talak agak sene sampai aku yang lebih kurang agak sene saya lalaikan. Maka yang kedua syaratnya adalah mengganti dengan banyak salat sunnah. Dan yang ketiga syaratnya Bapak Ibu tidak niat lagi untuk mengulangi. Jangan sampai maka deki angkamu kulit biasa kodok di kemakuti pada matu untuk natuna nyol sampai aku matu pak matu napau kada malas sampai aku tidak boleh begitu. Kenapa? Karena sudah meringan-ringankan ya meremehkan salat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, lanjut. Yang kedua, yarwatunna Isra'il nabita. Ada kelompok yang diperlihatkan oleh baginda Nabi Bapak Ibu dari tangannya. Ya, keluar kuku terbuat dari besi. Nakarat tapana nakarat watak kalena. Bakal kemana tapana bakal kemana watak kalena. Ketika dia cakar wajahnya, cakar badannya, makutane Nabi ya Jibril, siapa golongan aku lihat dari tangannya keluar kuku terbuat dari besi. Dia cakar wajahnya, polo tumbuh kembali. Dia cakar badannya, polo kali tumbuh tusuk memang. Makanya malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah golongan umatmu ya, yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan menceritakan kekurangan orang lain. Alias napoji pau-pau Rimondi. Ya, ini persoalan yang namanya lisan Bapak Ibu ini harus dijaga. Ya, jangan sampai malolok mana ni mata peletak hanya gara-gara kita gemar menciptakan kekurangan orang lain, ya aib-aibnya tahu. Abu, Ibu, dari ibu-ibu suka gosip sini? Dari gini, alhamdulillah, anda ada mengaku. Ya. Sekalipun lisan ini adalah racun kata ulama, angka tepat tawar nilai. Apa tawar nilai? Azikrullah itu diakuha. Ya, zikir bahasa lidah ini untuk banyak berzikir. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula illa billah aliyil azim. Ialah sekiranya Bapak Ibu dapat beruangnya Nabi Ibrahim ketika bertemu Nabi Muhammad di langit ketujuh. Agar nasa Nabi Ibrahim, ya Muhammad, suruhlah umatmu menanam di surga. Nasa bayi surga maluah subur tanahnya. Maka Nabi ya Nabi Allah Ibrahim, bagaimana caranya umatku menanam di surga? Maka Nabi Ibrahim, ajadilah umatmu untuk zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tahu Bapak Ibu amalan nasi kidikna Nabi Ibrahim ipatengenannya Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi jadi kalau engkau nama aku melo kima gosip. Anu nangnya, sudah. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Ajin itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, golongan ipitangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra-nya. Angkat tahu ipitangi Nabi Bapak Ibu. Sekelompok manusia matanya soe tapapani. Sudah menanam, dia panen lagi. Matanya panen lagi. Maka Nabi wahai malaikat Jibril, siapakah golongan yang aku lihat hari ini dia menanam, kemudian dia juga langsung memanen. Agar nasa malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah golongan umatmu yang senantiasa banyak berbuat amal-amal kebaikan. Ya.
Jadi buku ngaleta Pak Bu nasabah pemegang amal-amal dicipta. Karena amal itu ada dua, ada namanya amal jariah. Biasanya amal jariah Bapak Ibu, namun mata ki malalita lu apa letak? Sedekah jariah. Au ilmu yuntafa'u bihi, ada ilmu yang pernah kita ajarkan. Awal salih ada ulah, engkau ujar tak salih menedua laki, itu namanya amal jariah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu mempersatkan yang kedua namanya amalan andalan. Ayo sing amalan andalan Ustaz, namun CPI yang penting menenunga. Itu namanya amalan andalan. Ada mungkin antara kita ini Bapak Ibu amalan andalannya sebelum dia tidur makdumnya idul. Tak alami amalan andalan. Ang katukapa Pak Bu di sisita amalan andalannya ia nama sampai subuh apa di kantong dua subuh. Ya, namanya sedekah subuh. Iya na tamu tu sempat dari suwe, apa tamu sih? Dia masih jaga dosa tapi menenungan. Ya. Ada mungkin orang Bapak Ibu amalan andalannya jua berkah. Benar? Itulah sekalipun sekali seminggu mapandai. Ya. Ada mungkin orang Bapak Ibu amalan andalannya suka matraktir. Iya na pura gaji yang matraktir sih. Ia na pura mendra ajisana matraktis. Alhamdulillah. Jadi itu amalan paling bagus itu Bapak Ibu, amalan memberikan makan ya juga matraktir. Itu orang Pak Bu kalau dikasih makan di traktir, mareko ini tanya luta natetek oke. Wih, makasih banyak bosku. Kita papanci di bosku. Nih, suruh daki. Tanpa suruh kah? Panjang umur ki, malam-malam papi dan letak. Jadi rata-rata itu Bapak Ibu orang yang suka memberikan makan traktir, insya Allah malampe mana mula. Kenapa? Karena didoakan. Beda yang selalu minta di traktir, apalagi selalu bilang adakah. Biasanya itu Pak Bu pendek umurnya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi ini ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah keteladanan daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ini mengandung juga arti kata ulama. Selain kita salat 5 waktu, ingat sempurnakanlah salat kita dari masjid ke masjid. Dalam artian apa? Senantiasa kita memperbaiki salat berjamaah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hubungan kita kepada sama manusia dipekesinya Pak Bu. Dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, hubungan kita kepada Allah. Jadi jangan sampai ada orang Bapak Ibu makan jauhan dari rumah Allah Ta'ala, tapi ternyata ada orang di antara kita hubungannya kepada sesama manusia tidak baik. Atau sebaliknya, ada orang Bapak Ibu di bapadan dan tahu bagus, tapi ternyata hubungannya kepada Allah tidak baik. Makanya pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Mari kita mengangkat tangan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dari kita pada malam ini mendapatkan berkah hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah saya pada malam ini. Memanggil masyarakat mana terutama luar yang berjalan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.